paling sombong Arya Penangsang, ayo lawan aku. Dan terjadilah peperangan seperti ini. Seperti itu. Sultan Hadiwijaya pun berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Lalu ia mendirikan Kesultanan Pajang. Tapi karena persaingan dan perebutan kekuasaan, Kesultanan Pajang pun ditaklukkan oleh Kesultanan Mataram. Rencana Pangeran Benowo sebagai putra mahkota pun berantakan. Hal ini membuat banyak sikap di kalangan bangsawan. Banyak tokoh-tokoh yang menyingkir, termasuk Pangeran Benowo. Lalu Pangeran Benowo sempat pergi ke Banten, lalu ke Cirebon, dan berakhir di Pemalang sini. Dan sampai di Pemalang sini, Pangeran Benowo berguru kepada Ki Buyut Jamur Aku. Dan pada suatu saat, Sultan Hadiwijaya kusuk tirakat, niatnya kembali ke Pajang. Ceritanya seperti ini. Assalamualaikum Ki. Aki, datanglah Aki. Aku butuh nasihatmu. Datanglah Ki Buyut Jamur Aku. Assalamualaikum Pangeran. Waalaikumsalam Ki. Pangeran sudah menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan. Jangan sampai sia-sia. Kalau Kanjeng Pangeran percaya, biar Ki Buyut yang melihat keadaan Pajang. Siapakah yang akan diutus ke sana, Ki? Kita akan melihat dari jarak jauh saja, Pangeran. Baiklah, apapun yang terjadi, akan kuterima sebagai takdir ilahi. Tentu saja, Pangeran. Manusia diwajibkan untuk berusaha, tapi Allah berhak menentukan nasib kita. Terima kasih, Ki. Saya tidak bisa membalas kebaikan Aki. Jangan berpikir soal balas-membalas, Pangeran. Biar semua serahkan kepada Allah Tuhan Semesta Alam. Dia yang tahu setiap rahasia hambanya. Lagalah hati Pangeran Benowo. Lalu ia mengikuti langkah Ki Buyut Jamur Aku mendekati sebatang pohon besar di Pesanggrahan. Di tangan kanan Ki Buyut Jamur Aku terhunus keris Kyai Tapak yang mengkilat seperti ini. Saksikanlah Pangeran Benowo dan saudara-saudaraku. Keris Kyai Tapak akan kutorehkan ke dahan pohon ini. Arahnya ke tenggara yang berarti ke Pajang. Kalau daunnya berguguran, maka Pajang berantakan. Artinya perjuangan Pangeran Benowo akan tercapai. Kalau daunnya masih utuh, maka Pajang masih dihukui oleh Mataram. Ya, baiklah, apapun yang terjadi akan kuterima sebagai takdir ilahi. Ternyata sampai sekian hari daun-daun di pohon itu pun semakin rimbun. Hal itu mempertandakan bahwa Pajang masih dihukui oleh Mataram. Pupuslah harapan Pangeran